Nanti gimana hatinya, Mas? Banyak. Mau yang di laut tadi. Cek dulu ya, Mbak Lili. Suara saya aman nggak, Mbak? Kita tunggu dulu ya. Ini sudah direkam ya, Mbak? Coba recordingnya dulu. Mbak Lili, suara saya aman kah, Mbak? Oke, kita tunggu dulu ya. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lili, seperti kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pagi ini kita mulai hari kita dengan Quran, dengan tadabbur Quran. Semoga Allah jadikan sisa hari kita nanti di hari ini menjadi hari yang penuh dengan keberkahan, dengan cahaya Quran. Kita niatkan apa yang kita pelajari ini supaya menjadi jalan, menjadi cahaya untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk anak keturunan kita. Semoga nanti jika kita pernah merasakan betapa tidak enaknya hidup dalam kegelapan, dalam kita nggak tahu harus ngapain gitu. Kita meraba-raba, kita banyak mencoba ini itu. Tapi ternyata kita sering ketempat lagi, kita sering kejebak lagi, kita sering jatuh lagi. Mungkin karena dulu kita salah berilmu, salah berilmu. Semoga tidak terjadi pada anak-anak keturunan kita. Semoga ini adalah ikhtiar yang membawa apa ya? Membawa kebaikan tidak hanya untuk kita, tapi harapannya untuk anak-anak keturunan kita. Karena dia enak banget ya, enak banget hidup tanpa cahaya. Ya Mbak Li, silakan di-share boleh Mbak? Langsung di-share aja linknya. Walaupun nggak bergabung di grup ya, nggak apa-apa, kita gabung aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fattihna fid din wa'allimna at-ta'wil. Allahumma fattihna fid din wa'allimna at-ta'wil. Ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika astaghits. برحمتك أستغيث برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب ابن لي عندك بيتا في الجنة رب ابن لي عندك بيتا في الجنة رب ابن لي عندك بيتا في الجنة اللهم فتحنا في الدين وعلمنا التأويل. Teman-teman sekalian, kalau kita bicara tentang generasi ya, kita bicara tentang anak keturunan, mungkin sebagai ibu ya, sebagai seorang ibu, sebagai orang tua, mungkin kita pernah merasa gini, ya Allah gitu, nggak apa sakit itu atau kesusahan itu biarlah menimpa kami, tapi jangan anak-anak kami. Kita berharap
apa yang kita lakukan, amal solih yang kita lakukan di hari ini, di hari-hari sebelumnya, dan kita niatkan untuk di hari-hari yang akan datang, agar menjadi wasilah untuk menjaga anak keturunan kita. Sebagai wasilah supaya Allah perkenankan, Allah jaga mereka, Allah karuniakan anak keturunan kita, anak-anak atau generasi yang asal, yang bisa menjaga diri dan menjaga kehormatan dan kemuliaan. Kita tidak bisa 24 jam menjaga mereka, kita tidak bisa 24 jam bersama mereka, kita tidak bisa 24 jam mengawasi mereka. Tapi ketika di hati mereka ada takwa, ketika mereka menjadi generasi yang asal, maka cukuplah Allah. Maka cukuplah Allah yang akan menjaga mereka, yang menjadi pengawas mereka, yang menjadi pelindung mereka, yang menjadi penolong tempat mereka bersandar. Ya, untuk orang tua yang jauh dari anak itu benar-benar berasa banget ya, bahwa mungkin selama ini jika kita melihat ada tingkah laku mereka yang tidak berkenan di hati kita gitu, atau kelakuan mereka yang membuat kita tidak nyaman, itu bisa jadi bukan karena kesalahan mereka, tapi itu adalah buah dari kemaksiatan yang dilakukan orang tua. Semoga Allah jaga generasi kita, semoga Allah jaga diri kita, supaya dengan wasilah kesalihan kita, dengan kesalihan orang tuanya, Allah jaga anak-anak kita, anak-anak keturunan kita. Karena kepada mereka kita berharap amal kedua. Kita akan kembali kepada pencipta kita. Tapi harapan kita adalah ketika kita sudah berbaring di tempat peristirahatan kita yang panjang itu, ada doa-doa yang menyinari kubur-kubur kita, ada doa-doa yang membuat kedudukan kita di sisi Allah semakin naik, dan itu kita bisa harapkan jika kita mengikhtiarkan mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang salihah. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kita, berikanlah kepada kami anak-anak keturunan yang salihah. Itulah sebenarnya sebaik-baik harta, itulah adalah sebenar-benar kenikmatan yang bisa dibawa mati. Buah bekal yang bisa kita ikhtiarkan sekarang, tapi usianya bisa panjang melampaui batas usia fisik kita. Kita ikhtiarkan itu, kita ikhtiarkan penjagaan generasi kita, dimulai dari mensolihkan, dimulai dari memperbaiki diri sendiri ya, memperbaiki pribadi. Maaf sekalian, kita sudah sampai ya di surah kedua dalam urutan turun yaitu surah Al-Qalam. Surah ini adalah surah Makkiyah. Di dalam urutan mushaf, surah Al-Qalam ada di urutan surah ke-68. Surah Al-Qalam ini ada di juz 29. Di urutan surah ke-68. Teman-teman bisa buka mushafnya atau bisa dilihat di layar masing-masing ya. Kamu sudah buka surah Al-Qalam. Semoga jadi wasilah kita untuk terus mendekatkan keluarga kita, diri kita kepada cahaya. Kenapa mau memilih sebuah tema? Tenanglah, penolongmu adalah Allah. Sekarang kita flashback ya, mahat kalian. Ada situasi di mana awal-awal dakwah Rasulullah. Surah Al-Alaq
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika turun, maka resmilah Rasulullah Muhammad SAW diangkat menjadi seorang rasul, rasul umat ini. Rasul di mana Rasulullah selalu meminta, bingung melakukan perbaikan seperti apa pada umatnya, pada masyarakat Quraisy saat itu. Maka ketika Al-Quran itu turun, surah Al-Alaq itu turun, maka serta-merta dari awalnya Rasulullah yang mendapat sebuah julukan agung yang disematkan kepada beliau sejak muda, yaitu Shadiqul Amin. Maka ketika risalah itu beliau emban, ketika kebenaran beliau ungkapkan, ketika seruan dakwah beliau sampaikan, maka serta-merta orang kafir Quraisy menjuluki Rasulullah sebagai Al-Majnun, orang yang gila. Mereka mendustakan apa yang Rasulullah sampaikan. Beliau menyakiti Rasulullah baik secara fisik, baik secara verbal, dan apapun yang bisa membuat beliau sakit. Bahkan orang-orang kafir Quraisy juga menyakiti putri-putri Nabi. Bayangkan kondisi ini, seorang yang dulunya adalah orang yang amat sangat dipercaya, lalu ketika beliau menyerukan kebenaran, beliau menjadi penyampai kebenaran, penyampai kalam Allah, lalu beliau dikatakan sebagai orang gila. Tapi tenanglah, ketika pembelaan tidak bisa datang dari sisi manusia, ketika beliau tidak bisa melakukan apa-apa untuk membela diri, pembelaan langsung turun dari sisi Allah. Beliau turunkan ayat-ayat Quran sebagai penghibur bagi hati Rasulullah, bagi sahabatnya, sebagai penguat bagi para sahabat-sahabatnya untuk terus teguh berada di samping, di sisi dakwah Rasulullah. Ini juga refleksi buat kita semua. Karena siapapun itu, para penyampai kebenaran, para pembawa, para penerus, para pewaris, para nabi, sekecil apapun kebenaran yang mereka sampaikan, pasti Izin Uma, tidak terdengar suaranya.
Di saya nggak ada Umar. Kalau ini kamu Ada dua. Dan boleh nggak tempat yang itu yang tempat yang Oma pakai itu boleh nggak buat baby mainin? Bisa ya Umar ya, kita ganti device dulu. Itu mau Terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qadarullah ya. Tadi mikrofon saya bermasalah. Insya Allah alhamdulillah sudah bisa lagi. Kita langsung ya, Mahat ya. Kita masuk ke pembahasan yang akan kita bahas di pagi hari ini, yaitu surah Al-Qalam. Ya, tadi pembukaannya sudah. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, maka sekalian. Ini Oke. Surah Al-Qalam, surah ke-68 di urutan mushaf dan surat urutan kedua dalam urutan urut. Ini adalah, jadi dalam segmen kita kali ini, di part kita kali ini, kita akan membahas ayat 1 sampai ayat 16. Kita akan belajar bahwa dalam segi urutan saja, ya, dalam segi urutan turut, luar biasa sekali bahwa Islam itu dibangun di atas fondasi ilmu. Ya. Perintah pertama yang turun sebelum perintah apapun, sebelum perintah sholat, sebelum perintah puasa, dan sebelum perintah meninggalkan riba, sebelum perintah menjauhi zina, gitu ya, jangan mendekati zina, perintah yang turun adalah perintah Iqra, perintah bacalah. Maka dalam kata perintah ini, dalam kata perintah Iqra, dan di belakangnya tidak ada kata apapun yang menyertainya, tidak ada objek apapun yang menyertainya, maka objeknya itu adalah semua hal yang bisa dibaca, baik secara fisik, baik atau secara kejadian atau secara perasaan. Artinya kita bisa membaca perasaan kita diminta untuk membaca perasaan anak-anak kita diminta untuk membaca bahasa alam semesta, kita diminta untuk membaca bahasa tumbuhan, bahasa hewan, gitu ya. Bagaimana caranya? Maka kita bisa membaca ketika kita punya ilmu tentang itu. Kita bisa membaca perasaan anak-anak kita ketika kita punya ilmu tentang bagaimana kita membaca perasaan anak-anak. Bagaimana kita membaca gesturnya, bagaimana kita membaca bahasa tubuhnya, bagaimana kita membaca mimik wajahnya, bagaimana kita membaca pasangan kita, bagaimana kita harus memperlakukan dia supaya pasangan kita itu nyaman, bagaimana kita
bisa menjadi partner yang setara dalam hubungan pernikahan. Bagaimana kita memposisikan diri sebagai seorang perempuan, sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Itu perlu membaca. Perlu membaca. Kita mendapatkan apa? Mendapatkan ilmu. Ilmu itu bisa dari bacaan ya, bacaan berupa buku, pengetahuan gitu ya, atau bisa didapatkan dari pengalaman. Dan pengalaman ini bisa didapatkan dari pengalaman diri sendiri atau pengalaman orang lain. Dan yang paling sahih sebenarnya kita mendapatkan ilmu ini adalah dengan ittiba, tinggal ngikut. Yang paling enak supaya kita nggak usah nyoba-nyoba ilmu A, ilmu B, ilmu C gitu ya. Yang paling tidak mungkin salah, yang kita nggak usah nyoba-nyoba lagi, ketika kita ittiba, ketika kita mengikuti apa yang Rasulullah sampaikan, apa yang Rasulullah lakukan, apa yang Rasulullah lakukan ketika menghadapi seorang anak-anak berusia kurang dari 7 tahun, apa yang Rasulullah lakukan ketika Rasulullah menjadi seorang suami, apa yang Rasulullah lakukan ketika memperlakukan istrinya, apa yang Rasulullah lakukan ketika memperlakukan putrinya, semuanya sudah ada dalam diri Rasulullah. Maka kita niatkan bahwa kita juga belajar Quran adalah untuk apa? Untuk tidak Rasul, untuk mengikuti Rasulullah. Nah, dalam saat ini akan kita pelajari ya, teman-teman sekalian, kenapa Islam itu adalah agama ilmu, karena perintah pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan dan surah kedua yang turun setelah Iqra adalah sumpah Allah menggunakan qalam atau pena. Surah ini terdiri dari 52 ayat. Kita akan bahas di ayat 1 sampai ayat 16. Dan topiknya, inti dari topik dari ayat 1 sampai ayat 16 ini adalah apa? Adalah pembelaan langsung dari Allah terhadap Nabi. Kalau kita baca ayat ini, bagi para penyampai kebaikan, maka ayat ini itu menjadi sebuah oase, sebuah penghiburan bahwa ketika kamu menyampaikan kebaikan, pasti ada orang yang tidak suka padamu. Pasti ada usaha-usaha untuk membungkam lisanmu. Pasti ada usaha-usaha untuk menjatuhkan dirimu. Maka itu sebuah keniscayaan. Bagaimana tidak? Kita tuh siapa? Gitu. Rasulullah saja yang sudah dijuluki sebagai as-sadiqul amin, al-amin. Beliau langsung jatuh terjun payung, langsung dikatakan sebagai orang yang gila. Kita tidak sesempurna Rasulullah. Kita masih banyak salahnya, kita masih banyak lupanya, kita fakir ilmu gitu. Lalu ketika kita mencoba menyampaikan 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, lalu ketika itu ada orang yang tidak suka, kepada ada yang berusaha menjatuhkan kita, menjatuhkan kita, menghina kita, maka sudahlah, kita bukan siapa-siapa. Sudahlah, memang itulah kita. Sudahlah, ya memang apa yang dikatakan mereka itu jauh. Kalau mereka tahu apa yang sebenarnya dalam diri kita, hinaan mereka, cercaan mereka itu nggak ada apa-apanya. Karena emang diri kita tuh emang hina. Kita tuh emang fakir ilmu, kita tuh memang nggak tahu apa-apa, kita tuh emang nggak bisa apa-apa. Maka seharusnya cercaan mereka itu sebenarnya adalah apa? Sebenarnya masih nggak ada apa-apanya. Ya. Nggak ada apa-apanya karena kalau misalkan orang-orang itu tahu apa keburukan kita, orang-orang tahu itu apa aib-aib kita, maka saya tidak akan ada yang mau mendengarkan kita. Allah dia mah orangnya begitu, nggak usah didengarin. Tapi alangkah baiknya Allah, itu juga yang kita sering doakan ya, semoga Allah menutupi aib-aib kita dari pandangan orang, dari apa-apa yang supaya cukuplah Allah yang tahu. Karena kita bisa memintakan, kita bisa minta ampun, kita bisa istighfari aib-aib dari kesalahan kita, semoga Allah tutupi. Karena salah satu Al-Ghaffar itu adalah pengampun yang juga nutupin. Jadi gini, pengampunnya Allah itu bukan cuma mengampuni, tapi juga menutupi. Menutupi itu artinya gini, kita sering ya, kan misalkan anak-anak kita nih, atau kita punya murid kecil, anak kecil gitu ya, dia itu membuat kesalahan. Contohnya misalkan dia itu
apa ya, ngompol misalkan ya, yang ngompol. Dia kan sebenarnya malu ya. Nah, jangan bilang ya, nanti ke teman-teman aku malu. Nah, maaf ya, aku sudah bikin repot misalkan ya. Aku sudah ngompol misalkan, atau aku sudah melakukan perbuatan salah gitu. Maka yang dia harapkan itu sebenarnya bukan cuma dimaafkan, tapi apa? Tidak disebarkan, ditutupi, ditutupi aib itu. Nah, itulah Allah. Allah tidak hanya memaafkan, tapi juga menutupi kesalahan kita. Luar biasa ya. Nah, kembali lagi kepada Al-Qalam, kepada surah Al-Qalam, kita akan merasakan suasana apa? Suasana pembelaan, suasana pujian, suasana penguatan, pengokohan bahwa Rasulullah, bahwa Muhammad memang akan ada jalan di depan dakwahmu itu akan sangat luar biasa. Maka ketika kamu menemukan sebuah tembok, sebuah rintangan, halangan, ingatlah lagi ayat-ayat ini. Ya. Kita baca ya, Umahat ya. Kita baca ayat 1 sampai ayat ke-16. Seperti biasa, kita mulai, nanti Umahat mengikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dibuka mikrofonnya, Mas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun wal Wal qalami qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa Inna laka la ajrun ghairu mamnun. Wa innaka la ala khuluqin 'azim. Wa innaka ala khuluqin azim. Tubsiru wa yubsirun. fasabsir wa yubsirun. Bi ayyikumul maftun. bi Ayyikumul ayyikum maftun. maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Inna rabbaka a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Tuti'il mukazzibin. fala tuti'il mukazzibin Mukazzibin. Law tudhinu fayudhinun. law tudhinu fayudhinun Wala tuti' kulla halafin mahin. wala tuti' kulla halafin mahin Nazin masya'in Mazim masya'in binamim. manna'il lil khairi mu'tadin asim.
مناع غير غير معتد معتد أثيم وكل بعد ذلك زنيم عتل بعد بعد ذلك ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين الأولين سنسمه على الخرطوم سنسمه على على الخرطوم الخرطوم صدق الله العظيم. صدق الله صدق الله العظيم. Nun. Nah, di sini ada huruf namanya huruf muqatta'ah. Bahasa Quran itu ya. Bahkan hurufnya saja itu mukjizat. Cuma kemarin di kelas Akademi Quran itu, nggak usah lah kita bicara ayat. Huruf yang dipilih saja, kenapa memilih huruf nun gitu ya? Itu sudah merupakan mukjizat tersendiri. Ketidaktahuan kita tentang makna sebenarnya nun, ini juga menunjukkan bahwa Al-Quran, kalam Allah ini benar-benar Allah yang tahu setiap rahasianya. Nah, nun di sini, teman-teman, ada yang ulama tafsir yang mengatakan bahwa nun itu adalah ikan paus besar, nun. Ada juga ada yang menafsirkan nun ini adalah tempatnya tinta. Tempatnya tinta. Nah, dan yang lebih kuat pendapatnya adalah nun ini adalah huruf muqatta'ah. Apa sih tujuan dari di Al-Quran itu banyak sekali huruf-huruf muqatta'ah? Untuk apa sih tujuannya gitu? Tujuannya itu adalah ini tuh sebenarnya sebuah hardikan ya. Bukan hardikan apa namanya? Sebuah peringatan keras, sebuah peringatan bagi kaum musyrikin bahwa Al-Quran ini itu mukjizat yang turun dengan bahasa mereka, itu bahasa Arab, dengan bahasa sehari-hari mereka, dengan bahasa yang sering mereka gunakan menjadi kesehariannya bahasa ibu mereka, tetapi meskipun Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa mereka, bahasa yang digunakan dalam keseharian mereka, bahasa yang mendarah daging dalam diri mereka, tapi tidak ada satupun yang sanggup mendatangkan yang semisal dengan Quran. Orang Arab saja yang berbahasa Arab, yang sehari-harinya itu menggunakan bahasa Arab, yang bahasa ibunya adalah bahasa Arab, yang sair-sairnya itu adalah menggunakan bahasa Arab, yang tinggi tingkat tingkat majasnya ya, tinggi tingkat kesusastraannya. Mereka sering mengadakan lomba-lomba syair yang pemenang lomba syair itu akan ditempelkan syairnya di dinding-dinding Ka'bah sehingga mereka menjadi viral, menjadi orang yang terkenal. Orang yang seperti ini saja ketika turun tantangan untuk menurunkan atau membuat yang semisal dengan Al-Quran, mereka nggak sanggup. Dalam surat Yunus coba dilihat ya. Dalam surat Yusuf ayat kedua. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Justru dengan menggunakan bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab yang dipilih? Karena sungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu mengerti. La'allakum ta'qilun. Supaya kita ngerti. Supaya kamu mengerti. Dalam surat Al-Isra ya, ayat ke-88. Allah menantang manusia dan jin untuk berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran dan tidak akan sanggup. Nggak usah membuat yang serupa dengan Quran, nggak usah banyak-banyak. Allah turunkan lagi tantangannya. Nggak usah, datangkan aja
10 surat yang semisal. Nanti dilihat di ayat di surah Hud ayat 13. Terus turunkan 10 aja deh, nggak usah satu Quran, 10 surat saja. Nggak bisa juga. Maka coba deh nggak usah 10 surah, satu surah saja yang semisal. Di Al-Baqarah ayat 23. Itu nggak akan bisa. Bayangin ya, segitu mukjizatnya. Jadi setinggi apapun tingkat kebahasaan manusia dan jin kok dikumpulkan semua sumber daya kita punya ini kumpul semua terus untuk membuat satu surat saja yang semisal dengan Quran, nggak usah surat yang panjang, surat yang pendek saja. Misalkan kita tiru tantangannya untuk meniru surah Al-Fil ya, ini seperti yang pernah dilakukan oleh Musailamah Al-Kadzdzab gitu ya, dia niru, ini malah lucu ya, surahnya itu malah bisa, tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah tertandingi bahasa Quran. Bahkan kenapa sampai dipilihnya nun? Kenapa kan banyak di antara huruf hijaiyah yang lain, kenapa huruf nun yang dipilih? Kenapa Allah milih huruf nun untuk ayat ini, untuk surah Al-Qalam ini dimulai dengan huruf muqatta'ah nun? Kenapa bukan ba gitu? Kenapa bukan huruf ta? Kenapa nun? Kan nggak ada tahu kan? Nggak ada yang tahu. Nah inilah kemukjizatan bahasa Quran. Bahkan bahkan ada dalam satu huruf. Luar biasa ya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nah, wal qalami wa ma yasturun. Huruf waw di sini ada. Itu huruf wawnya itu adalah huruf waw qasam, waw sumpah. Kenapa wawnya adalah waw qasam? Karena setelah huruf waw di sini, harokat di sini ini adalah harokat kasroh. Maka waw di sini itu wal qalami wa ma yasturun. Demi kalam wa ma yasturun, dan apa yang mereka tulis. Allah tidak pernah bersumpah untuk sesuatu hal yang remeh. Maka ketika Allah bersumpah demi kolam, maka pasti ada rahasia besar di balik kalam, di balik pena. Kenapa Allah punya apa rahasia besar di balik pena? Pena ini adalah nikmat yang dengannya kalam ini menjadi sarana untuk menegakkan ilmu. Tadi di surah pertama Allah memerintahkan untuk Iqra. Surah kedua adalah Allah bersumpah demi kolam, karena dengan kolam ini ilmu itu tadi apa-apa yang sudah kita baca, apa-apa yang sudah kisah-kisah itu bisa diturunkan, Quran itu bisa ditulis, maka Allah bersumpah demi kolam. Kolam ini juga adalah salah satu cara orang belajar. Jadi kalau kita mau meningkat ilmu, kita mau belajar, kita juga diperintahkan untuk menuliskannya. Luar biasa urutannya ya. Kalau kita bicara urutan kenapa Iqra, setelah Iqra adalah kalam, maka tadaburnya adalah kita nggak bisa nulis. Jadi lebih dulu mana nih? Kita membaca atau menulis? Maka lebih dulu membaca. Kenapa membaca? Karena dengan membaca kita bisa memasukkan input sebanyak-banyaknya ilmu. Ya, kita input nih. Kita input ilmu yang banyak, kita input sebanyak-banyaknya ilmu, kita input sebanyak-banyak pengetahuan, lalu ketika ilmu itu sudah menjadi diri kita, artinya sudah menyatu diri kita, sudah diamalkan, sudah menjadi keseharian, sudah mendarat itu, sudah kita upayakan untuk melaksanakan, maka selanjutnya itu akan ilmu yang tadi kita sudah input ke dalam diri kita, sudah berada dari diri kita, itu biasanya akan otomatis keluar. Ya. Ketika kita sudah mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, maka ilmu itu akan mendorong dirinya sendiri, untuk mendorong diri kita untuk mengeluarkan ilmu itu, untuk menyampaikan. Nah, salah satu cara menyampaikan, jadi kalau di dalam sebuah tafsir dikatakan bahwa pena itu adalah salah satu di antara dua lisan. Ahadul lisanaini. Salah satu di antara dua lisan. Apa itu? Lisan pertama adalah lisan perkataan.
dan lisan kedua adalah lisan berupa tulisan. Maka orang-orang yang sudah di dalam Allah karuniakan ilmu kepada dirinya, Allah berikan nikmat untuk melakukan atau untuk mengamalkan ilmu yang dia sudah punya, biasanya akan ada dorongan dalam dirinya untuk menyampaikan ilmunya dalam bentuk apa? Dalam bentuk lisan maupun tulisan. Karena gini ya, karena karakteristik dari sebuah ilmu yang sudah diamalkan, karakteristik ilmu itu gini, kita nggak akan bisa memendam ilmu, karena ilmu itu sendiri adalah cahaya. Bagaimana mungkin kita bisa menyimpan cahaya tanpa kita bisa keluarkan? Maka sebenarnya adalah melakukan ilmu yang sudah kita pelajari itu adalah dorongan dari ilmu itu sendiri. Jadi tuntutan dari sebuah ilmu bahwa aku tuh nggak bisa cuma taruh aja. Aku tuh harus menjadi sebuah amal. Nah, maka ketika seseorang yang sudah melakukan amal sesuai dengan sesuai dengan ilmunya, maka orang-orang akan melihatnya sebagai sebuah representasi dari ilmu. Dan biasanya orang-orang yang sudah melakukan amal sesuai dengan ilmunya, maka dia juga akan berupaya, ilmunya itu akan mendorong bahwa nggak bisa nih aku cuman nyimpan ilmu ini sendiri, nggak bisa nih aku pegang cuman ilmu ini sendiri. Karena apa? Karena usiaku terbatas, karena usia fisikku terbatas, karena usia fisik di mana Allah menaruniakan nyawa kepada kita itu terbatas. Maka dia akan selalu berpikir bagaimana supaya ilmu ini menjadi amal yang panjang, menjadi amal kedua, menjadi amal yang dia tidak berhenti sampai di usia fisik saja, tapi sebuah amal yang bisa dibawa sampai mati. Maka salah satunya adalah menulis. Tulislah. Ya. Jadi al-qalam ini adalah ahadul lisanaini, salah satu dari dua lisan. Maka penting apa yang harus kita, kalau misalkan kita bingung nih, berarti skill apa ya harus kita ajarkan ke anak-anak kita nih? Anak-anak kita tuh harus punya skill apa nih yang harus kita ajarkan? Maka skill yang harus kita ajarkan itu menjadi sebuah skill yang dia yang selalu dibutuhkan di sepanjang zaman gitu ya. Maka adalah skill untuk apa? Untuk bicara dan untuk menulis. Nah, kita bisa latih itu, ya kita bisa latih itu. Kita bisa lihat di karakteristik anak-anak kita. Anak-anak kita nanti ini termasuk orang yang dia suka berada di depan layar atau suka yang berada di balik layar. Bagaimana potensi ilmunya bisa keluar, bisa bermanfaat bagi orang lain, dia akan menyampaikan ilmunya lewat tulisan atau dia lebih nyaman ketika berada menyampaikan ilmu dalam tulisan, ya. Jadi kalau misalkan kita bingung apa ya, berarti skill yang harus yang kita akan kasih ke anak-anak kita gitu ya. Skill yang harus kita latihkan, yang bisa kita latihkan ke anak-anak kita itu akan berguna sepanjang hidup mereka gitu. Skill untuk bicara, public speaking, bicara untuk menyampaikan kebenaran, dan skill untuk menuliskan ide lewat tulisan. Apakah semua orang harus bisa? Sebaiknya iya. Karena apa? Karena dengan dua skill ini, Islam itu, kebenaran itu, kebaikan itu bisa meluas manfaatnya, bisa menyebar hingga hari ini sampai ke kita, ya kan? Nah, kita bisa paham, kita bisa tahu, kita bisa paham Quran, kita bisa mengerti Quran. Lewat mana sih? Lewat wasilahnya, dakwahnya para penyampai kebaikan, para ulama, para tabiin, para sahabat yang terus berupaya menyampaikan dakwah lewat alisan dan dakwahnya lewat alisan dan dakwah. Jadi sampai Quran di kita, kan? Karena dengan salah satu nikmat yang Allah berikan itu berupa salat. Jadi nanti mau jadi apapun anak kita ya, mereka bisa jadi profesi apapun, mereka bisa menjadi, kalau sekarang mungkin profesi udah banyak banget ya, mungkin mereka bisa menjadi content creator, mereka bisa menjadi affiliator gitu ya, mereka bisa menjadi guru, menjadi dosen, menjadi desainer atau apapun gitu ya.
ketika mereka punya dua skill ini, dan skill ini tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, mereka nggak melupakan iman ya, jadi mereka membaca, mereka menggunakan bismi rabbikal ladzi khalaq, dan mereka yakin bahwa ilmu yang mereka dapatkan dari membaca dengan menyebut nama Allah itu harus disebarkan, maka menjadi apapun mereka, mereka punya pedoman bahwa ilmu ini tidak boleh berhenti di sana. Ilmu ini nggak boleh cuman saya yang merasakan manfaatnya. Ilmu ini harus menyebar. Dengan cara apa? Dengan cara diucapkan, didakwahkan baik dengan lisan maupun dengan. Nah, banyak lagi apalagi di zaman mungkin sekarang ya, turunan dari lisan dan tulisan ini. Kalau lisan kita mungkin tidak apa namanya, tidak langsung pakai lisan seperti yang kita sekarang ya, kita bicara gitu. Itu bisa jadi dalam bentuk berupa konten dakwah yang memang nanti dituliskan ada voice-nya, ada tulisan, ada. Tapi tetap lisan itu tetap menjadi ujung tombak, tulisan dan lisan itu tetap menjadi ujung tombak supaya risalah Islam ini terus menyebar, supaya kebaikan ini terus meluas, gitu ya. Jadi Allah nggak pernah bersumpah dengan hal-hal yang remeh, bukan dengan kolam ini pasti punya rahasia besar. Dan rahasia yang sekarang kita gali ini cuma rahasia sebagian kecil. Karena bisa jadi ya, secanggih-canggihnya ilmu, pengetahuan, mungkin kita nggak perlu lagi nulis pakai apa namanya, dulu pakai kapur di papan tulis ya. Sarana untuk menulis banyak ya. Dari dulu misalkan kalau misalkan saya masih di zaman dulu SD masih pakai kapur dan papan tulis kita. Karena sudah menjadi whiteboard, saya sudah pakai spidol. Bisa jadi nanti akan berubah menjadi apa namanya, jadi seperti yang kita kalau nonton di film-film kartun gitu ya, kita tinggal apa namanya, kita tinggal coret, bukan cuma pakai goresan tangan, itu semua bisa berubah. Tapi pastikan bahwa kita punya skill dasarnya, bahwa seberapapun canggihnya teknologi, pastikan anak-anak kita bisa nulis pakai pena. Cek, apa suara saya masih terdengar? No connection. Terdengar Uma, cuman kurang besar volumenya. Oke, ada koneksi. Oke. Ya, sudah bisa lagi nih. Semangat, balik lagi. Itu rahasia tentang pena, ya, rahasia nun. Oke, selanjutnya, wal qalami wa ma yasturun. Ayat kedua, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Jadi pembukaan, jadi sumpah Allah tentang pena ini, dan apa yang kalian tuliskan dan apa yang mereka tuliskan itu adalah sebagai pembuka untuk menyatakan sebuah pembelaan aku. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Berkat nikmat Tuhanmu, wahai Muhammad,
kamu bukanlah orang-orang yang gila. Kamu sekali-kali bukan orang gila. Kita lihat di sini ya, ini keindahan bahasa Quran yang selanjutnya. Di sini ada kata ma dan ada huruf ma, ada huruf bi. Ma anta bi ni'mati rabbika. Ma anta bi ni'mati rabbika. Di sini lagi diulang lagi, di majnun. Ada kata ma, ya ada huruf ma, dan di sini ada ini di majnun, itu menunjukkan penafikan yang benar-benar menafikan. Jadi gimana ya kalau bahasa kita kalau kita bahasanya pakai bahasa Indo lagi nih, kamu itu berkat nikmat Tuhan itu kamu sekali-kali bukanlah benar-benar bukan orang gila. Jadi benar-benar yang menafikan, Jadi penekanannya di sini. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kamu tuh benar-benar bukan loh. Benar-benar bukan orang gila. Karena apa? Karena dari nikmat dari Tuhan. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Jadi bukan cuma makanya di sini sekali-kali bukan ya. Pokoknya itu nggak pernah Muhammad itu jadi orang gila tuh nggak pernah. Dia bukan orang gila, nggak pernah sekali-kali dia gila. Nah, anta bi ni'mati rabbika itu bahasanya. Jadi wal qalami wa ma yasturun, Allah bersumpah untuk 3 perkara. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ini yang perkara yang pertama. Allah bersumpah bahwa berkat nikmat Tuhanmu, wahai Muhammad, kamu tuh benar-benar bukan orang. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Sebelumnya ya. Sebelum masuk ayat 3 tadi ada yang kurang ya, belum katakan ya. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Di sini ini kata penafikan. Dalam sebuah tafsir di situ dikatakan, dijelaskan ini. Ini seperti perkataan Nabi ketika diperintah oleh malaikat Jibril ya untuk membaca firman Allah. Apa yang beliau katakan pada malaikat Jibril ketika dikatakan Iqra? Apa yang dikatakan Rasulullah? Rasulullah mengatakan ma ana biqari. Jadi aku tuh benar-benar nggak bisa baca. Gitu. Ma ana biqari. Jadi ada ma dan ada tambahan bi di depannya. Ma ana biqari. Sungguh aku tuh nggak benar-benar nggak bisa baca. Bener loh nggak bisa baca. Gitu. Nah ini juga bahasanya pilihan majasnya itu menggunakan itu. Jadi bukan cuma penafikan yang biasa, tapi benar-benar enggak. Ya. Nah, ini adalah ayat-ayat hiburan ya bagi Nabi. Ketika dituduh menjadi sebagai orang gila. Apa yang dikatakan itu majnun, dikatakan sebagai dukun, dikatakan sebagai penyihir, dikatakan pendusta. Padahal seperti yang bilang tadi, padahal di awal ya masa muda Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul, Rasulullah itu dijuluki sebagai as-sadiqul amin, al-amin. Ya puncaknya itu adalah ketika beliau berusia 35 tahun, ketika beliau bisa mengatasi masalah peletakan Hajar Aswad ketika selesainya Ka'bah direnovasi. Ya, akhirnya beliau dijuluki sebagai as-sadiqul amin atau disebut sebagai al-amin. Memang diakui dada Rasulullah itu sempit akibat julukan itu. Dadamu sempit terhadap dengan apa yang mereka ucapkan. Nah, itu memang sebuah keniscayaan. Kalau kita dikatakan itu rasanya kayak susah banget dada, tapi no problem, nggak apa-apa gitu. Apa yang Allah sampaikan, bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan. Itu ada di Toha ya. Nah, bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan. Sabarin aja gitu. Wa innalaka la ajran ghairu mamnun. Ini adalah perkara kedua yang Allah bersumpah demi kalian itu. Wa innalaka la ajran ghairu mamnun. Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar dan tidak ada putus. Nah, ini, ya kan? Sebuah kabar gembira. Atas perlakuan mereka yang kayak gitu tuh, atas perlakuan orang-orang kafir Quraisy yang menentang dakwahmu, yang menghalangimu, yang mengatakan kamu gila, penyihir, pendusta, dan segala macamnya,
Allah kasih kabar gembira apa? Untukmu pahala yang besar dan tidak putus. Pahalanya besar banget. Jadi pahala itu kalau kita apa namanya kalau kita lagi capek gitu ya, capek kayaknya capek deh kayaknya yang ngedidik anak tuh belum lagi udah harus begini gitu capek banget ya jadi ibu gitu. Capek banget sih harus lagi gini kayak nggak ada selesai-selesainya. Coba coba diingat bahwa yang kamu lakukan itu berbuah pahala yang nanti mungkin nggak bisa kamu rasakan sekarang, tapi bisa kamu rasakan nanti di tempat pulang kamu yang abadi. Jadi itu jadi amunisi kita untuk sabar dalam kita kecil dan saat itu nggak tahu tuh ini sampai gimana nggak ada ini ya nggak ada kabel ini. Nah, jadi nanti bisa ini seiring dengan di surat Hud ya ayat 108 sebagai karunia yang tidak putus-putusnya dan diatin. Ayat 6 bagi mereka pahala yang tidak harus. Panjang ini tuh kalau Umar nyebutnya adalah memanjangkan usia amal ya. Jadi dakwah itu adalah dakwah lewat lisan dan tulisan itu adalah usaha kita saat kita masih hidup di dunia ini sekarang ini untuk memanjangkan usia amal supaya panjang gitu usia amalnya sampai bisa dirasakan nanti walaupun kita sudah mati. Selanjutnya wa innaka la'ala khuluqin azim. Kamu sungguhnya Muhammad itu benar-benar berbudi pekerti yang khuluqin azim. Seperti apa sih akhlak Rasulullah? Aisyah pernah ditanya oleh para sahabat, ya wahai Ummul Mukminin, wahai Aisyah, katakan kepada kami, bagaimana akhlak Rasulullah? Maka Aisyah menjawab, kalian membaca Quran? Apakah kalian membaca Quran? Iya, tentu kami membaca Quran. Maka Aisyah menjawab, karena khuluquhul Quran. Sesungguhnya akhlak beliau adalah Al-Quran. Jadi kalau misalkan kita mengamalkan satu ayat Al-Quran saja itu kan sudah kayak enak banget ya apa namanya Al-Quran berjalan gitu ya. Rasulullah itu Al-Quran berjalan yang sebenarnya. Al-Quran yang berjalan di muka bumi itu lihat sosoknya itu kalau kita melihat contoh utuhnya, contoh paripurnanya nggak ada celah itu dilihat di muka bumi. Bagaimana beliau itu menjadi ayat-ayat Al-Quran yang hidup, ayat-ayat Al-Quran yang tidak hanya jadi bagi beliau, bagi Rasulullah, Al-Quran itu bukan kitab yang bukan kitab yang dipikul, tapi Rasulullah itu Al-Quran itu sendiri, Al-Quran berjalan di muka bumi. Dan banget nggak sih gitu? Karena apapun perintah yang ada di Al-Quran itu Rasulullah pasti menjalani. Dan apapun larangan yang ada dalam Quran, Rasulullah pasti orang pertama yang menjadi itu. Cuma teringat ya, ada nanti lah ceritanya nanti ya, nanti ada tadaburnya sendiri. Sebuah pesan dari Allah kepada manusia. Itu nanti pesannya apa? Pesannya dari Quran itu pesan apa? Dan kalau misalkan kita menjadi orang, kalau kita menjadi seorang anak, terus kita pegang 3 pesan itu, pesan pada manusia yang ada itu, pada manusia itu, kita tuh akan menjadi anak yang paling diharapkan orang tua, yang paling apa ya, idam-idam, anak yang paling diidamkan orang tua. Nanti kita dabur sendiri ya. Kita sekarang balik lagi ke Al-Quran. Maka ketika kita nanti maka kalau kita nanti mengikut Quran, kita menjalankan apa yang diperintahkan Quran itu, kalau kita jadi anak, kita menjadi anak yang benar-benar itu idamannya orang tua. Kalau kita menjadi orang tua, kita tuh benar-benar menjadi orang tua yang diidam-idamkan anak. Kalau kita menjadi guru yang paling diinginkan
Kalau kita menjadi murid, kita menjadi murid yang paling diinginkan oleh gurunya. Jadi pokoknya semua sosok ideal, kalau kita menjalankan Quran itu semua ada. Makanya Rasulullah dipuji wa innaka la'ala khuluqin azim. Kenapa sampai bisa menjadi khuluqin azim? Karena Rasulullah kana khuluqul Quran. Nah, sesungguhnya akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Contohnya, apa yang Allah perintahkan dalam Al-A'raf ya. Al-A'raf ayat 199. Allah memerintahkan jadilah Quran. Perintahkanlah berbuat makruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Orang dengan akhlak Qurani, kita nyebutnya caranya akhlak Quran itu kayak gimana? Ya, dia adalah orang yang pemaaf. Maka seorang yang pemaaf itu adalah orang yang paling enak dijadikan teman. Ya. Berarti orang yang nggak suka berteman sama orang pemaaf, ya, yang hatinya selalu lapang. Yang kalau deket dia tuh bawaannya adem. Nah, seperti itu. Salah satu contohnya. Ada lagi contohnya di Ali Imran. Jadi kenapa Rasulullah bisa menjadi khuluqin azim itu karena rahmat Allah. Ali Imran ayat 159. Karena rahmat Allah, maka kami berlaku lemah lembut. Jadi dia semuanya itu karena Allah ya, semua karena Allah. Allah merintahkan, Allah menjadikan akhlak Rasulullah sedemikian rupa itu memang karena rahmat dan kasih sayang dari Allah. Lalu di surat At-Taubah ya, seberapa tinggi akhlak Rasulullah itu juga dijelaskan dalam At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang rasul dari kaummu sendiri, rasul dari kaum sendiri, yang berat rasa olehnya penderitaanmu, yang sangat menginginkan kebaikan, keimanan dan keselamatan bagi. Jadi Rasulullah itu adalah orang yang paling welas asih. Apa yang paling membuat mereka Rasulullah sedih itu adalah ketika umatnya itu jauh dari Allah, karena dia tahu karena Rasulullah itu ingin kebaikan, karena iman itu adalah yang akan membuat umatnya selamat baik di dunia dan di akhirat. Yang paling menginginkan iman tertanam dalam hati umatnya itu, yang paling memberatkan Rasulullah itu adalah umat ini. Saking melas aslinya. Jadi dakwah apa yang disampaikan oleh Rasulullah, dakwah Rasulullah itu adalah bentuk kasih sayang yang paling tinggi dari Rasulullah. Karena sayang sama kita, Rasulullah rela berdarah-darah. Rasulullah kuat di tengah ujian fisik yang menimpa beliau. Karena rasa kasih sayangnya besar pada umatnya, Rasulullah rela berjalan menanjak ke Taif, bukan perjalanannya mudah, di sebuah tahun yang dimana beliau juga sedih-sedihnya, beliau berjalan dengan anak-anaknya. Beliau berharap Taif benar-benar menjadi pertolongan Allahnya. Lalu yang beliau dapatkan adalah lemparan batu. Lalu beliau mengeluhkan kesedihannya kepada Allah. Ya Allah, asal engkau tidak meninggalkanku, asal engkau tidak murka padaku, apapun itu, jangan engkau marahi aku, jangan engkau murkai aku. Lalu ketika malaikat Jibril mendengar kesedihan Rasulullah, menyampaikan, ya Rasulullah, kau tinggal perintahkan pada kami, maka kami akan hijabkan gunung ke atas mereka. Maka karena kasih sayang yang luas di dalam
maka dengan rasa kasih sayang yang ada di hati Nabi, dengan khuluqin azimnya Nabi, sehingga membuat Nabi berkata, tidak, aku berharap kelak dari sulbi mereka akan lahir keturunan yang menghadirkan Allah. Dan pertolongan itu bukan datang dari Taif, pertolongan Allah datangkan dari Madinah. Ya, maka layaklah Rasulullah Allah bersumpah bahwa Rasulullah berada di atas khuluqin azim. Saking penyayangnya Rasulullah, saking pemaafnya, saking penyayangnya, saking rela bersusah-susah, berpayah-payah, berdarah-darah, memimpin beratusan peperangan, mengirimkan banyak sekali pasukan untuk menyebarkan Islam sehingga Islam sampai di kita. Ayat 5, fasatu besiru wa yubesiru. Maka kelak kamu akan melihat dan mereka orang kafir pun akan melihat. Bi ayyikumul maftun. Siapa di antara kamu yang gila? Udahlah, nanti sama-sama bisa melihat kok siapa yang gila, siapa yang benar-benar gila di antara kalian. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguhnya Tuhanmu dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya dan dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Bi ayyikumul maftun. Nah, sebelumnya bi ayyikumul maftun. Jadi teman sekalian, beruntung ya kita jadi orang-orang yang beriman. Kita kan sering berdoa Allahumma. Kita berdoa. Dan orang-orang kafir pun mereka berdoa. Mereka juga berdoa kepada Allah. Tapi mereka keterlaluan sekali. Mereka meminta gini. Fa'amtir alaina hijarah. Dalam Al-Anfal ayat 32. Mereka minta, orang-orang kafir meminta itu mereka minta dihujani batu dari langit. Dan minta didatangkan azab yang pedih. Awi tidak bi'adzabin alim. Datangkan kepada kami azab yang kamu janjikan. Mana? Ini kita berdoa kan minta rahmat, minta kasih sayang, minta diampuni. Mereka tuh minta diturunkan hujan batu, diminta diturunkan azab. Orang kafir aja berdoa, masa kita enggak? Abu Jahal itu ketika hendak pergi berperang di perang Badar, dia berdoa, Allahumma. Kita kalah sih. Kita kalah dengan orang-orang kafir. Jangan mau dong kalah ya. Kita juga harus sering panggil Allah, ya Allah, apapun itu. Kita butuh apa, minta apa. Nah, kita sudah sering yang kita bacakan hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Minta sama Allah. Ya dzul jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Asrifni syakku kullahu. Kata kita tuh minta Allah, ya Allah perbaiki semuanya. Perbaiki Allah semuanya, tuh nggak tahu. Engkau yang maha tahu, Engkau yang maha berdiri, Engkau yang maha hidup, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Dengan rahmat minta apa aja. Minta apa aja ke Allah. Seperti orang kafir juga minta ke Allah. Allahumma ayyuna kama aqta'ar rahman. Ya Allah katanya ya, kata Abu Jahal. Ya Allah, siapa di antara kami yang memutus silaturahim dan datang dengan sesuatu yang tidak kami kenal, maka binasakanlah dia pada hari ini. Sama-sama berdoa. Allah bilang, bi ayyikumul maftun. Fasatu bisiru. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah tuh paling tahu nih siapa yang dapat petunjuk
siapa yang sesat dari jalannya. Maka kita tahu ya akhir dari perang Badar. Ya, siapa yang menang? Ayat ke-7, ayat 7 sudah ya, ayat 8. Fala tuti'il mukadzibin, maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi sebenarnya gimana? Kalau ada ilmu, ya, antaranya itu kan sudah kita berada di tsunami informasi, kita berada di tsunami ilmu, ya. Maka gampangnya adalah semua ilmu yang bertentangan dengan Al-Quran dan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah jangan diikuti. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi apapun yang kita dapat, informasi yang kita dapat sekarang, contohnya untuk anak-anak Gen Z sekarang ya, sekarang sedang marak gitu ya, misalkan apa? Seruan untuk apa? Seruan untuk child free ya. Bertentangan nggak itu? Bertentangan dong. Karena salah satu tujuan dari pernikahan itu adalah melanjutkan generasi. Melanjutkan generasi itu salah satunya adalah dia memiliki anak, memiliki keturunan. Karena keturunan itu adalah penerus doa-doa kita, penerus doa orang tua, penerus tugas-tugas yang diemban oleh orang tua. Itulah kenapa Nabi Yakub ya, dia berdoa mohon-mohon sama Allah untuk dikaruniai seorang putri. Jadi kalau misalkan ada seruan, kayaknya ribet banget deh punya anak. Karena Rasulullah juga sudah ngasih kabar, aku suka jika umatku datang banyak, ya datang umatku karena banyak kok. Ya. Itu termasuk apa lagi? Salah satunya adalah tentang apa namanya? Hidup serumah tanpa ikatan pernikahan. Ada jelas sudah itu ya. Apapun nama kerennya, karena menyelipkan nama keren dalam sebuah ajaran yang itu bertentangan, itu memang kerjaannya setan gitu, emang diselipin supaya keren ya, supaya keren. Contohnya apa? Living together, itu bahasa keren dari apa namanya? Kalau dulu kan kita nyebutnya adalah kumpul kebo gitu ya, living together gitu, satu kos-kosan laki-laki perempuan tanpa ikatan pernikahan, lalu mereka hidup bersama, sharing gaji, sharing apapun gitu ya. Jangan diikutin. Karena apa? Karena itu jelas bertentangan dengan ayat-ayat Allah. Bahwa nggak usah lah kayak gitu mendekati zina dan jadi kita bagaimana menyaring tsunami informasi yang kayaknya udah banyak banget ini, yuk pelajari lagi Quran. Apapun ilmu yang bertentangan dengan Quran, tinggalkan, nggak usah diikuti. Maka jangan kamu mengikuti saya yang ini mukadzibin. Janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Waddu law tudhinu fayudhinun. Maka mereka tuh pengen kamu tuh bersikap lunak pada mereka. Nah, ini nih, apa yang dikatakan orang-orang sekarang? Nggak usah lah jadi ekstremis, nggak usah lah itu mah berlebihan, agar pakai kerudung yang biasa-biasa aja. Bergaul juga bergaul lah, nggak apa-apa kali. Cuman kalau kumpul-kumpul laki-laki perempuan juga kan nggak ngapa-ngapain. Itu mah supaya jadi gaul aja. Itu kan cuma untuk bergaul gitu ya. Kalau itu kan cuma gaul aja mah gitu ya. Itu cuma hangout aja nih. Ya bahasanya bahasa hangout. Apalagi gaul ya, bahasa apa lagi yang kayak tadi yang living together. Mereka tuh pengen kita tuh bersikap lunak. Kita mentoleransi hal-hal yang bertentangan, padahal itu mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka tuh pengen kita bersikap lunak, nggak usah lah gitu-gitu amat gitu ya. Nggak apa-apa kali gitu.
cuma ngumpul-ngumpul aja kok, cuma arisan biasa kan, cuma ngumpul-ngumpul sama ya teman-teman aja nih, ngopi-ngopi biasa. Tapi lihat di dalamnya ada ikhtiar ya, ada potensi untuk berkumpulnya dalam sebuah kumpulan yang bukan dalam menuntut ilmu ya, ikhtilat laki-laki dan perempuan nggak di dalamnya. Ada potensi itu nggak? Ada potensi kita melanggar kehormatan perempuan nggak? Kita melanggar kehormatan kita sebagai seorang perempuan yang Allah jaga kehormatan dan kemuliaannya nggak? Allah nggak usah jadi kayak gitu-gitu juga. Kalian kan kamu kalau selalu menjaga diri kan nanti nggak laku, kan gitu ya. Itu ajakan-ajakan supaya sampai sekarang itu tetap selalu ada. Nggak dulu, nggak sekarang, itu selalu berulang. Bahwa mereka ingin, orang-orang yang menentang ayat-ayat Allah itu, mereka ingin supaya kita, supaya kamu bersikap lunak terhadap mereka. Mereka bersikap lunak, dan mereka bersikap lunak pula pada menjadi ada imbal balik. Wala tuti' kulla hallafin mahin. Nah, apa? Ini nih, ini panduan kalau kita mau milih teman, kalau kita mau bergaul ilmu. Janganlah wala tuti' kulla hallafin mahin. Janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi benar. Jadi, ini juga Uma, ini pelajaran banget buat Uma ya. Jadi, beberapa bulan yang lalu, kabarullah ya, Uma sempat di dalam tanda kutip ditipu, oleh seseorang, dan karena Uma nggak baca tanda-tanda ini, Allah sedang ngasih tahu, wala tuti' kulla hallafin mahin, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi benar. Gampang sekali orang itu, aduh demi Allah dah, pokoknya satu amanah. Coba dia tanya, demi Allah deh, sumpah. Sumpah gitu, isinya tuh sumpah untuk menaikkan nilai dirinya gitu di hadapan manusia. Sumpah bahwa aku tuh orangnya amanah. Ternyata panduannya adalah semakin dia bersumpah, semakin dia berbohong. Sebenarnya orang yang banyak bersumpah itu berarti orang yang paling banyak salahnya. Bersumpah untuk menutupi kesalahannya, menutupi kedustaannya, menutupi kebohongannya, menutupi aib-aibnya gitu. Ada Al-Quran ngasih pedoman, wala tuti' kulla hallafin mahin. Jadi jangan kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi. Itu panduannya ya. Jadi kalau misalkan kita bergaulnya enak nih. Jadi kita nggak gampang. Jadi kalau misalkan kita ngobrol sama orang, dia prospek, misalkan dia datang ya, apapun yang datang kita, misalkan prospek bisnis, prospek apapun, terus dia tuh bawaannya tuh kayak sumpah aja gitu, sudah itu adalah tanda-tanda untuk kita menjauhi dia, untuk menjauhi dan jangan deket-deket sama dia, pasti nggak benar gitu ya. Itu jelas, itu tanda-tanda ya. Hamazin masya'in binamin. Nah, ini apa lagi? Yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah. Hamazin masya'in binamin. Namimah. Apa itu namimah? Namimah itu adalah sebuah dosa besar yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Hamazin. Hamazin itu apa hamaz? Itu mengejek dengan lirikan mata. Jadi kan ada gini ya. Ada orang tuh sebenarnya diem. Dia nggak ngejek kita. Cuman dari gesturnya, dari lirikan matanya tuh kayak apa ya? Gimana sih? Mengejek lewat lirikan mata. Teman-teman nanti tahu sendiri ya. Gimana gestur orang yang ngejek kita, tapi dia nggak ngomong, tapi pakai gestur. Ya. Dia pakai lirikan mata, dia pakai lisan maupun pakai gerakan. Jadi ngejek itu nggak harus cuma pakai lisan ya, tapi dia bisa pakai gestur, lirikan mata, ya lewat gerakan gitu ya. Nah, dan juga orang yang kian kemari menghambur fitnah. Rasulullah bersabda, tidak dapat masuk surga orang yang banyak mengadu domba. Ke sana ngomong ini, ke temannya ngomong ini, supaya apa? Tujuannya adalah supaya teman di antara keduanya ini saling bertengkar. Ya, ada dalam sebuah tafsir dikatakan ini, ada misalnya. Orang yang paling baik di antara kalian itu adalah jika terselip rasa ria di hatinya,
dia segera mengingat Allah. Dan orang yang paling buruk adalah orang yang berjalan yang kemari menghambur hasutan atau mengadu domba yang membuat kerusakan di antara orang-orang yang menjalin kasih sayang, lagi selalu mengharapkan terjadinya masalah di kalangan orang-orang yang tidak berdosa. Dengannya tuh kalau ada dia tuh kayaknya troublemaker lah gitu. Ini kalau ada dia itu ada aja konflik di antara kita gitu. Itu dijauhi. Jadi ini adalah panduan untuk memilih ada siapa kita akan berakrab, ada siapa kita nggak boleh berteman, ya. Jadi kalau misalkan istilah ini kamu tuh pilih-pilih ya kalau bergaul, karena kita itu adalah orang terdekat kita. Jadi kalau misalkan kita ingin lihat ya akhlak seseorang atau karakter seseorang, itu lihat temannya. 10 besar sekeliling. Kalau misalnya kita lihat yang paling besar dia 10 teman sekelilingnya dia itu siapa? Kita perkecil lagi 3 orang terdekat di dia itu siapa? Makanya Uma dulu ketika masa ta'aruf ya, untuk melihat siapa sebenarnya calon suami Uma itu adalah lihat temennya. Dia tuh gaulnya di mana sih gitu. Dia teman-teman dekatnya siapa sih? Terus kita tanya ke teman dekat. Teman dekat itu teman yang pernah dia teman itu pertama adalah teman yang pernah bersafar dengannya, karena dalam safar itu terlihat akhlak apa namanya, terlihat karakter alaminya, terlihat karakter yang benar-benar dia itu orangnya gitu. Yang pernah bersafar dengan dia, yang pernah menginap di rumahnya, dan yang pernah bermuamalah uang dengannya. Jadi kalau misalkan anak-anak sekarang, kalau nggak pacaran gimana cara taunya? Nanti kita jangan-jangan beli kucing dalam karung gitu ya. Ya sudah ada semua panduannya, semua ada panduannya. Kalau kita ingin kita ingin melihat seseorang itu, lihat dulu siapa temannya, gimana dia gaul. Kita tanya ke teman terdekatnya. Kita tanya sama orang yang pernah berhubungan uang dengan dia, apakah dia orang yang mana, apakah dia orang bertanggung jawab, itu semua terlihat di situ. Jadi Islam itu sudah punya panduan yang lengkap dan komplit ya, tidak usah khawatir. Manna'il lil khairi mu'tadin asim, yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa. Jadi nggak usah diikutin yang kayak gitu ya. Apalagi mutulim ba'da dzalika zanim. Mutulimnya itu yang kaku, yang kasar, yang keras, yang tamak, yang kikir. Ba'da dzalika zanim. Mutulim ba'da dzalika zanim. Yang kaku kasar itu yang terkenal kejahatannya. Zanim. Apa itu zanim? Zanim itu udah viral. Viral karena jahat. Viral karena keburukannya. Viral karena apa ya? Viral karena semua keburukan yang terkenalnya buruk. Bismillah, Uma apa judulnya? Nah, itu namanya utulim ba'da dzalika. Jadi apa? Zanim itu yang menempel ciri-ciri khusus yang dikenal dengan ciri khas ini. Jadi kalau sudah ada orang yang terkenal udah apa ya, karakter yang terkenal dirinya itu memang jangan deket-deket dia, kan orang yang apa ya, itu limbah dada yang utul, yang apa, yang kaku, keras, sama kikir gitu ya, itu nggak usah diikuti. Anka nadza mali wa banin. Nah, ini ayat ini tentang Al-Walid ibnu Mughirah. Al-Walid bin Mughirah. Anka nadza mali wa banin, yang membuat orang seperti itu biasanya itu ya tadi ya, yang dia apa aja tadi, yang dia mendustakan ya, yang dia banyak bersumpah, yang dia hina, yang dia enggan berbuat baik dan melampaui batas lagi banyak dosa, yang kaku, kasar, yang terkenal kejahatannya itu karena angka nadza mali wa banin, dia merasa punya banyak harta, mali wa banin. Aku tuh sudah punya banyak harta, aku tuh punya banyak anak. Dia berbangga-bangga diri dengan harta dan keturunan yang banyak. Petantang-petantang karena harta. Ya.
wujudnya fitnah. Makanya harta itu tidak bisa dijadikan tolak ukur dicintainya seorang hamba atau bukan, ya, karena bisa jadi fitnah harta itu adalah fitnah yang paling besar sehingga dia merasa cukup, yang membuat merasa dirinya serba cukup, yang membuat dirinya itu petantang-petenteng sehingga menjadi penentang dan pendusta ayat-ayat Allah. Jadi hartanya bukannya digunakan untuk Allah dan Rasulnya, justru membuat dia menjadi penentang Allah dan Rasulnya. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awalin. Karena dia merasa kayak gitu ya, dan dia merasa sudah punya banyak harta dan anak. Ini kisahnya ini tentang dibuat apa nih? Ini mau diapain ya? Nggak mentang ya dibuat dikatain orang gila nih. Karena orang gila nggak begitu, gitu kan? Orang gila mana ada orang gila yang berpakaiannya rapi, kata-katanya bagus, kayak gitu kayak Muhammad. Ayo, sebutkan kata-kata yang lain. Akhirnya, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awalin. Itu mah cuma dongengan orang-orang terdahulu. Itu lagi propagandanya, Allah nggak usah apa itu. Apa sih nggak usah ngikutin Quran kan cuma dongeng-dongeng terdahulu aja. Itu kisah-kisah udah lampau aja itu. Kisah orang terdahulu aja. Asatirul awalin. Sanasimuhu 'alal khurtum. Kelak akan kami beri tanda dia di belalainya. Nah, ini juga kata-kata al-khurtum. Belalai ini juga sebagai bentuk apa ya? Pilihan katanya tuh kok pakai khurtum. Jadi di belalainya. Kelak kami akan beri tanda dia di belalainya atau di hidungnya. Allah itu akan memberi tanda pada wajah seseorang pada hari kiamat. Wajahnya itu akan dibuat hitam, hina, dan buruk. Maka kelak di akhirat dia akan menjadi pusat perhatian. Kamu dulu kan pengen viral kan? Kamu pengen terkenal dulu kan? Terkenalnya sudah dengan keburukannya, dengan kehinaannya, dengan perlakuan buruknya, dengan kejahatannya. Nanti kamu di akhirat terkenal juga loh. Allah kasih tanda loh kamu supaya kamu tuh jadi pusat perhatian, supaya kamu jadi viral juga di akhirat. Itu dikasih tanda di khurtum, di belalainya, sehingga mereka menjadi pusat perhatian. Ya, ini juga tentang ayat ini juga ada yang menafsirkan bahwa ini tadi kan tentang Al-Walid bin Mughirah ya. Al-Walid bin Mughirah itu dalam perang Badar itu cedera hidungnya, kena sabetan pedang di hidungnya, slap gitu, sehingga hidungnya terpotong dalam pedang itu ya. Sehingga di dunia aja dia sudah tuh bekas-bekas kekalahan di perang ya ada di hidungnya. Nanti juga di akhirat juga akan begitu. Diberi tanda yang menempel di hidung, yang di wajah, karena wajah itu ya letak kemuliaan seseorang. Ya, jadi makanya kita dilarang, Islam tuh dilarang memukul area wajah. Ya. Karena itu di situ kita bisa melihat kemuliaan seorang. Allah akan menyiksanya secara nyata sehingga menjadi tanda pada sesuatu yang paling berat baginya. Kalau kemarin kita bahas tentang ditarik ubun-ubunnya ya. Ubun-ubun juga ada di arah wajah. Maka kepada siapa wajah ini, kepala ini kita tundukkan, kita hanya boleh menundukkan wajah kita, kepala kita ketika bersujud kepada Tuhan kita, pencipta kita, kepada Rob kita. Jadi wajah ini yang Allah muliakan ini hanya boleh ditundukkan dan hanya boleh direndahkan kepada penciptanya, kepada Allah. Maka sujud itu adalah manifestasi rendahnya seorang hamba yang paling rendah di hadapan Allah, di hadapan penciptanya. Itulah kenapa Allah suka sekali posisi sujud, sehingga apapun yang diminta ketika sujud Allah akan kabulkan. Karena itu benar-benar merasa, ya Allah, Engkau muliakan wajahku, tapi di hadapanmu aku hina. Maka tolong aku, maka ampuni aku, maka berilah aku jalan keluar dari setiap masalah. Barakallahu fikum. Semua kebaikan, semua kebenaran, semua petunjuk, semua maslahat, semua manfaat, semua datang dari Allah. Semua kesalahan, semua hilaf, semua dosa, semua hinaan datangnya dari ketidaktahuan manusia. Semoga Allah ampuni, semoga Allah berkahi majelis kita.
Dan kita nggak kerasa banget ya, sudah jam 10 lebih kurang 15 menit. Panjang sekali ya. Semoga bisa diambil manfaatnya. Semoga menjadi amunisi hati kita sepekan ke depan. Semoga menjadi oase kita untuk pekan ke depan menghadapi naik turunnya kehidupan. Ya. Mungkin ini sudah tinggal sedikit ya. Biasanya juga jam 9 soalnya selesai ya. Agak lama tadi karena banyak sekali kesalahan teknis ya. Semoga tidak mengurangi niat kita untuk terus menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Mungkin ada pertanyaan yang tersisa sedikit ini. Mbak Citra sama Mbak Ais ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Kita baca kafaratul majlis. Dimulai dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Uma. Terima kasih Mbak Ais ya. Terima kasih Mbak Citra. Semoga kita istiqomah. Jazakallah khair, Uma. Iya. Istiqomah pada kita ya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.